Shalom, kami sangat senang menyambut Bapak dan Ibu untuk beribadah kembali pada hari ini bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita agar kita bisa terus bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Kami terus berdoa agar jemaat bisa semakin bertumbuh dan semakin mengenal Dia dengan rutin membaca Alkitab setiap hari. Dan bagi jemaat yang masih belum memiliki jadwal yang rutin dalam membaca Alkitab, kami mengundang untuk boleh mengikuti gerakan membaca Alkitab setahun ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi pelayanan di gereja ini dan bagi pembangunan gereja yang masih berlangsung sampai saat ini, silakan untuk memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan berlangsung. Mari kita membuka suara kita untuk memuji Dia. Dan mari kita mempersiapkan hati kita, memberikan hati kita untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, salam sejahtera kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang saat ini tetap setia mengikuti ibadah online bersama jemaat GKKA Ujung Pandang. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah online bersama-sama dengan kami. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beberapa waktu ke depan. Kita mau datang memuji, menyembah, kita mau menyatakan bahwa Dia Yesus Tuhan dan Allah yang layak untuk kita sembah dan layak untuk kita puji. Mari kita memberi yang terbaik hanya buat Dia. Kita membuka suara, membuka hati kita untuk kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, Anak Domba.
bagi anak domba Allah yang duduk di takhta. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah Raja kami. Kami sungguh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau masih boleh memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh datang memuji, memuliakan akan Engkau. Bertakhtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah dan paling panjang bagi Raja di atas segala raja. Dia yang bertakhta di atas segala puji-pujian dan ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia. Mari kita bersorak bagi Allah yang besar. Dia Yesus Tuhan Raja kita. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Oh, oh. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada
Benar ya Tuhan, ada kuasa di dalam puji-pujian kami. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Engkau Yesus Raja kami. Hanya Engkau yang mengerti akan setiap isi hati kami. Engkau yang tahu akan segala persoalan kami. Hanya Engkau Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hanya Engkau Allah Immanuel kami. Hanya Engkau Bapa yang setia, yang akan selalu menyertai kami Tuhan. Segala kebutuhan kami akan Engkau sediakan, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur saat ini kita kembali bisa beribadah dan kita akan bersama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami saat ini kembali boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus boleh menyiapkan hati dan pikiran kami. Engkau menguasai semua keberadaan diri kami sehingga firman-Mu sungguh boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami. Dan Engkau menolong kami untuk melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong hamba-Mu juga, yang penuh kelemahan ini. Kiranya Tuhan layakkan dan Tuhan pakailah untuk kemuliaan-Mu saja. Kami serahkan waktu ini ke dalam kuasa Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada minggu ini tentang pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan kita akan belajar bersama dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ke-16 saja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tembayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup ini kita tahu banyak kesulitan. Terlebih ketika banyak bencana yang menimpa, pasti memberikan kesulitan yang besar.
Seperti saat ini misalnya ketika masalah global yaitu pandemi melanda dunia sejak tahun lalu, kita semua mengalami kesulitan. Seringkali kesulitan dialami terlebih bagi orang-orang percaya atau orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Mengalami kesulitan ketika mereka atau saya dan saudara ingin hidup mempertahankan kebenaran, tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah terbiasa atau menghidupi prinsip-prinsip atau paham-paham yang berbeda dengan paham kebenaran yang kita yakini. Itu seakan-akan kita melawan arus, melawan prinsip kehidupan banyak orang yang telah jatuh dalam dosa ini. Tentu kita bertanya, kalau begitu, mampukah saya menjalani atau melewati kesulitan-kesulitan tersebut? Mampukah saya menjalani atau menghadapi tantangan tersebut dalam hidup saya di dunia ini? Mempertahankan kebenaran, hidup tetap taat pada kehendak Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari kisah Elia, seorang nabi yang ketika itu hidup di masa yang sulit juga. Tetapi seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran yang sejati. Elia hidup di masa yang sulit, di mana raja yang memerintah adalah Raja Ahab, raja yang jahat, yang tidak takut pada Tuhan, bahkan dia memberontak kepada Tuhan, mengajak umat Israel juga untuk memberontak kepada Tuhan dengan menyembah Baal. Raja yang kejam. Bagaimanakah Elia mampu melewati atau menghadapi tantangan tersebut? Kita bisa belajar atau melihat dari kisah ini ada dua hal. Yang pertama, kuasa Tuhan menyertai hidup dan pelayanan Elia. Kuasa Tuhan menyertai Elia dalam menghadapi setiap tantangan atau kesulitan tersebut. Ketika Elia tampil pertama kali, dia langsung menghadap Raja Ahab dan menyampaikan satu nubuat tentang penghukuman kepada Israel bahwa tidak akan turun hujan. Kecuali kalau dia minta kepada Tuhan, baru turun hujan. Satu perkataan yang jelas akan membuat marah bagi Raja Ahab. Satu perkataan yang jelas menjadi masalah, membuat masalah bagi Elia sendiri. Boleh dikatakan Elia mencari mati ketika mengatakan hal tersebut di hadapan Ahab. Dan kita tahu akhirnya Elia harus pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ahab marah. Karena Ahab ingin mencari Elia dan ingin menangkapnya. Elia tetap menyatakan kebenaran, sekalipun itu mengancam jiwanya. Itu mengandung resiko bagi dirinya. Seorang hamba Tuhan yang sejati harus berani mengatakan hal yang benar atau bersikap benar sesuai dengan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan, Bapak Ibu. Semua orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang benar harus berani mengatakan kebenaran atau mempertahankan prinsip hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang kotor dan penuh dosa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kuasa Tuhan menyertai Elia, sehingga Elia memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Untuk tetap menyatakan kebenaran, untuk tetap mempertahankan hidup pada prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan kehendaki. Elia adalah orang yang biasa. Tetapi orang yang biasa yang memiliki keberanian, kehebatan karena kuasa Tuhan menyertainya. Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian menghadapi kesulitan dan tantangan. Dia menyertai Elia dan memelihara Elia. Tuhan sendiri membuktikan kuasa penyertaannya ketika dia merealisasikan firman Tuhan yang dia sampaikan melalui Elia bahwa tidak akan turun hujan pada masa itu kecuali Elia meminta hujan. Tuhan membuktikan apa yang dikatakan Elia adalah satu kebenaran. Dan itu berasal dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga memelihara hidup Elia. Tuhan memelihara hidup Elia melalui dan memakai burung-burung gagak. Dan juga Tuhan memberi makan Elia melalui seorang janda yang miskin. Satu cara pemeliharaan Tuhan yang sungguh sulit untuk diterima akal kita manusia secara normal. Karena kuasa Tuhan menyertai Elia.
Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang benar, orang-orang yang dikasihinya, menghadapi tantangan sendirian, menghadapi kesulitan hidup dengan sendirian. Tapi tangan Tuhan yang kuat akan menopangnya. Seperti kata pemazmur Daud dalam Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai 24. Di sana Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap orang yang dipakai Tuhan, orang yang mau berserah dan percaya sungguh-sungguh pada kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menopangnya ketika dia berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Banyak orang-orang biasa, saudara-saudara, dalam Alkitab, orang biasa yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kita tahu bagaimana seorang Yusuf, Tuhan menyertainya sampai akhirnya dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, memelihara hidup satu bangsa. Seorang Yusuf disertai oleh Tuhan melewati masa-masa sulit. Ketika dia dijual, ketika dalam penjara, bahkan ketika dia menghadapi pencobaan dari istri Potifar, kuasa Tuhan meneguhkan, menopangnya. Di dalam perjanjian baru ada Petrus, kita tahu. Petrus seorang yang sebelumnya sempat menyangkal Tuhan Yesus. Seorang yang kita anggap orang pengecut. Tetapi ketika hari Pentakosta, Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dia dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dengan berani Petrus memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Padahal sebelumnya mereka sempat dalam ketakutan. Bahkan bukan cuma saat itu saja, Petrus berani menentang perintah Mahkamah Agama. Ketika dia diadili di Mahkamah Agama oleh para imam-imam besar. Para imam-imam besar meminta atau memerintahkan Petrus dan rasul-rasul lainnya untuk berhenti memberitakan Injil. Tapi Petrus tidak mau mengikuti mereka dan Petrus berkata, lebih penting takut dan taat pada perintah Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang biasa, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa karena kuasa Tuhan menyertai mereka. Saya baru-baru membaca beberapa waktu yang lalu di artikel di halaman Facebook Pendeta Daniel Ronda. Ketika itu Pendeta Daniel Ronda menuliskan tentang seorang hamba Tuhan di Papua. Saya begitu terinspirasi. Hamba Tuhan ini bernama Pendeta Jesua Nehemia. Seorang hamba Tuhan yang masih muda juga, namun pendeta yang menggembalakan jemaat di Timika waktu itu. Nehemia awalnya melayani mahasiswa-mahasiswa. Dia terbeban melayani mahasiswa. Dia melayani banyak mahasiswa di Papua. Namun beberapa tahun yang lalu, beliau lumpuh dan harus berada dalam kursi roda, harus duduk di atas kursi roda. Tetapi kelumpuhannya dan dia duduk di atas kursi roda itu tidak menghentikan pelayanannya. Bahkan dia makin melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, makin efektif dipakai Tuhan. Dia melayani Tuhan di atas kursi rodanya. Dan begitu banyak anak-anak muda mahasiswa di Papua dibenangkan olehnya, dibawa kepada Tuhan. Nehemia, Jesua Nehemia, seorang yang biasa. Bahkan seorang yang berasal dari pegunungan di Papua. Dan beberapa tahun terakhir hidup di atas kursi roda karena kelumpuhan yang dia alami. Tetapi kuasa Tuhan menyertainya dan memakai dia dengan luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Pendeta Jesua Nehemia ini telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi pelayanan yang telah dia rintis, Tuhan telah memakainya secara luar biasa dalam melayani orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa di Papua. Tuhan akan menyertai dan memelihara setiap orang-orang yang dikasihinya. Setiap orang-orang yang dipanggilnya. Setiap orang-orang yang diutusnya untuk melakukan pekerjaannya. Melalui penyertaan Tuhanlah setiap orang yang percaya akan ditopang dan diteguhkan. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita dan melalui segala sesuatu untuk meneguhkan, menopang kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Sebagai manusia biasa Tuhan tahu kita adalah orang yang lemah. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, kekuatan diri kita atau orang atau apapun. Hanya kuasa Tuhan yang mampu menjadikan orang-orang biasa untuk dipakai secara luar biasa.
Yang kedua, saudara-saudara, Elia percaya dan mau melangkah dalam imannya. Elia percaya dan mau melangkah dalam penyataan kuasa Tuhan itu. Dia percaya dan taat pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan padanya. Tidak cukup kita hanya bisa percaya, Bapak Ibu. Tetapi kata percaya itu harus disertai dengan bukti nyata, yaitu disertai dengan langkah nyata iman itu. Semua orang muda mengatakan, saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya Tuhan berkuasa. Tetapi maukah kita melangkah dengan sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa itu? Seperti kata Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan? Saya teringat pada waktu beberapa tahun lalu waktu anak saya masih kecil, sekitar berusia 4 tahun atau 5 tahun. Ketika itu kami pergi berenang. Saya pergi berenang, mengajak kami sama-sama berenang. Terus di kolam yang agak dalam, kurang lebih dalamnya 1,5 meter, saya berkata sama anak saya yang paling besar, kamu berani lompat enggak? Kamu lompat, papa tunggu di bawah, papa jaga kamu. Kamu percaya papa enggak? Anak saya, iya. Dia berkata iya. Jadi kalau papa hitung 1, 2, 3, kamu lompat. Nanti papa tunggu di bawah, papa jaga kamu. Dan ketika saya hitung 1, 2, 3, anak saya langsung lompat. Dia lompat karena dia percaya papanya ada. Dan dia buktikan kepercayaannya ketika dia lompat ke dalam kolam itu. Saudara-saudara, kurang lebih seperti itulah. Gambaran ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, percaya pada Allah Maha Kuasa, Allah yang menyertai kita. Maukah sungguh-sungguh kita berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mengaku percaya Yesus Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengikuti Yesus. Bahkan roh-roh jahat di Gerasa pun, kalau kita baca dalam Injil, mereka mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi mereka melawan Tuhan, bukan? Iblis tahu Yesus anak Allah, percaya Yesus adalah Allah. Tetapi mereka menentang Allah, bukan? Menentang Yesus, bukan? Banyak orang mengaku sudah percaya pada Yesus dan menerima Tuhan Yesus juga. Namun seringkali juga mereka masih ragu. Ragu untuk sungguh-sungguh mau berjalan pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Ragu ketika ada masalah datang menghampiri hidup mereka. Ragu menyandarkan dirinya pada kuasa Tuhan yang sudah mengasihi mereka dan sudah menebus dosa-dosa mereka di dalam Yesus Kristus. Masih banyak orang Kristen mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain, mengandalkan jabatan kekuasaannya, dan bahkan masih banyak orang Kristen yang katanya sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, masih mengandalkan kepercayaan-kepercayaan lain. Ketika masalah datang, terlebih ketika usahanya mungkin jatuh, ketika mendapat tekanan dari saingannya atau dari pejabat-pejabat tertentu, iman mereka rontok. Berapa banyak kita mendengar ada orang yang akhirnya meninggalkan imannya karena jabatan. Supaya tenar, supaya tetap dipertahankan dalam jabatan tersebut. Banyak, bukan? Saudara-saudara, itu tantangan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tantangan iman kita. Tapi maukah kita percaya dan melangkah dalam iman kita dalam berbagai tantangan dan kesulitan, kita tetap bertahan, berserah pada kehendak Tuhan. Percayakan hidup kita sungguh-sungguh pada kehendak dan kuasa Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita tanpa pencobaan, tanpa rintangan dan kesulitan, Bapak Ibu. Namun kita bersyukur Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Saudara-saudara, Bapak Ibu, banyak hal yang memang akan menjadi ketakutan, kekhawatiran kita dalam hidup ini untuk tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan hidup dalam kebenaran. Banyak kekhawatiran kita. Seringkali kita mungkin takut, khawatir ketika saya mempertahankan kebenaran, saya akan dijauhi oleh teman-teman saya akan ditinggalkan oleh rekan bisnis saya. Mungkin saya akan kehilangan jabatan saya. Bukankah seringkali kita mendengar hal demikian? Mari kita buktikan iman kita dan perbuatan kita, Bapak Ibu.
dengan melangkah dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Seperti kata Roma 1 ayat 17, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita akan hidup oleh iman kita. Melangkah bersama Tuhan. Saudara-saudara, saya juga teringat, saya pernah mendengarkan kesaksian dari pendeta Stephen Tong. Ketika tahun 60-an, 1960-an, dia melayani di kota Makassar beberapa hari, dan kemudian setelah melayani di kota Makassar, pendeta Stephen Tong akan melanjutkan pelayanan ke kota Palopo. Nah, pada tahun 1960-an, di wilayah Sulawesi Selatan itu, perjalanan Makassar-Palopo itu sangat rawan, karena banyak gerombolan-gerombolan bersenjata yang membuat kekacauan pada zaman itu. Sangat-sangat rawan, dan jalanannya tidak seperti sekarang. Sekarang mulus, 8-7 jam sudah sampai. Kalau pada waktu itu, lebih dari 10 jam. Akhirnya pendeta Stephen Tong sempat ditahan, dilarang. Jangan ke sana, sangat berbahaya. Dia mau ke sana untuk KKR. Tetapi, karena percaya pada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Pak Tong tetap berangkat ke sana dan dikawal oleh tentara. 2 orang tentara. Dalam perjalanan sampai di Palopo, KKR beberapa hari, akhirnya dikatakan Pak Tong harus segera balik ke Makassar karena dari laporan intelijen, situasi cukup berbahaya, ada ancaman buat Pak Tong. Pak Tong tidak takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Dia tetap pergi ke Palopo, tetap memberitakan Injil. Namun akhirnya karena situasi memang tidak memungkinkan, dia segera balik ke Makassar. Dari cerita yang saya dengar, mereka berangkat subuh-subuh untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, dalam perjalanan, baru berjalan sekitar 2 jam dari Palopo, 2 jam atau 1 jam, mobil yang mereka tumpangi rusak. Mobil itu rusak di tengah-tengah sarang gerombolan, Bapak Ibu. Namun karena penyertaan Tuhan, akhirnya mereka mendapatkan satu cara, dapat bantuan, mendapatkan satu alat tali yang bisa dipakai untuk memperbaiki ban dari mobil tersebut. Dan mereka akhirnya bisa kembali ke Makassar dengan selamat. Saudara-saudara, perjalanan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang biasa tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Tidak takut dengan tantangan yang ada. Dia menjalani panggilan Tuhan. Menjalani kehendak Tuhan. Sekalipun dia terancam. Saudara-saudara, ketika kita percaya dan melangkah dengan iman kita, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita melangkah dengan iman kita, kita akan menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melangkah dengan iman. Dan Allah sumber kasih karunia kita dalam Yesus Kristus akan meneguhkan kita, meneguhkan iman kita, menguatkan kita, mengokohkan kita untuk terus melangkah dalam rencana Tuhan. Dan kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa demi hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kuasa Tuhan atas hamba-Mu Elia, menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu, orang-orang yang Kau panggil, orang yang Kau pakai tengah-tengah dunia ini. Karena kuasa Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka, sehingga meneguhkan kami, meneguhkan mereka dan memakai mereka secara luar biasa, menghadapi kesulitan-kesulitan atau tantangan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu juga meneguhkan kami, menyertai kami dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tolong kami, dan kami hanya mau bersandar mengandalkan kuasa Tuhan saja, penyertaan Tuhan saja. Tolong kami untuk melangkah dalam iman kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang akan meneguhkan kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, jemaat-Mu berada saat ini, kiranya Tuhan menopang mereka, meneguhkan mereka dalam berbagai masalah, berbagai kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Baik kesulitan jasmani maupun kesulitan dalam mempertahankan atau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kesulitan-kesulitan atau tantangan hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan menopang mereka semuanya. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan dalam hidup kami. Nama-Mu boleh selalu diagungkan. Dan kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa.
Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya percaya kita telah menerima berkat yang melimpah lewat ibadah yang telah kita nikmati bersama, terlebih dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biar lewat firman dan ibadah yang telah kita nikmati saat ini boleh memberi kekuatan yang baru bagi kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini, ada Tuhan yang lebih besar yang akan mengalahkan segala persoalan kita. Sebab Dia Tuhan kita yang maha besar, Dia Tuhan kita yang mulia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin menyertai ibadah kita dari awal hingga akhir. Kita semua akan kembali ke tengah-tengah dunia, dan kiranya jemaat sekalian menghidupi, melakukan firman Tuhan, dan Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur bagimu. Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian, penyembahan kami boleh naik harum di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau menopang selalu meneguhkan setiap jemaat-Mu ketika mereka kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya saat ini juga memohon Engkau mencurahkan berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan damai sejahtera, dengan peneguhan kekuatan dan sukacita sampai pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.